Hari itu aku dapat bonus 60 juta, tapi bukan itu yang mengubah hidupku. Yang mengubah segalanya adalah permintaan suamiku, kasih 50 juta buat kuliah adikku. Awalnya aku pikir itu tentang keluarga, tapi aku salah. Karena beberapa hari kemudian, dia panik dan aku akhirnya tahu, uang itu bukan untuk kuliah. Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari masalah yang tidak kalian ketahui. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena satu cerita hari ini, mungkin bisa membuka mata kita semua. Salam hangat dari Bandung. Bonus yang datang tiba-tiba. Hari itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Aku bangun seperti biasa, dengan kepala yang masih berat dan pikiran yang penuh daftar kebutuhan, tagihan listrik, uang belanja dan satu hal yang selalu aku tunda, membantu orang tuaku. Aku bahkan tidak sempat sarapan dengan tenang. Hanya secangkir kopi yang sudah mulai dingin, dan roti yang aku makan setengah sambil berdiri. Seperti hari-hari sebelumnya, aku berangkat tanpa ekspektasi apa-apa. Perjalanan ke kantor terasa panjang, meskipun jaraknya tidak jauh macet. Panas dan suara klakson yang seperti tidak pernah habis. Di dalam mobil, aku sempat berpikir, kalau saja hidup bisa sedikit lebih ringan. Bukan kaya, aku tidak pernah bermimpi jadi orang kaya. Aku hanya ingin, tidak perlu menghitung setiap pengeluaran, tidak perlu menunda hal-hal penting, dan tidak perlu merasa bersalah setiap kali tidak bisa membantu keluarga. Sesederhana itu. Sesampainya di kantor, suasana terasa sedikit berbeda. Ada lebih banyak senyum, lebih banyak bisikan, dan beberapa orang terlihat berkumpul di depan ruang meeting. Aku tidak terlalu memperhatikan, kupikir itu hanya urusan biasa. Aku langsung duduk di meja, menyalakan komputer, dan mencoba fokus, tapi entah kenapa, hari itu terasa tidak biasa. Beberapa kali aku melihat rekan kerjaku melirik ke arahku, seolah ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tapi ditahan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kenapa sih? Batinku. Sekitar pukul 10 pagi, tiba-tiba HR memanggil semua karyawan ke ruang meeting. Semua kumpul ya, ada pengumuman penting, katanya. Aku ikut masuk, duduk di kursi belakang seperti biasa, aku tidak ingin terlalu terlihat. Ruang itu penuh suara pelan saling berbisik memenuhi udara. Dan jantungku mulai berdetak lebih cepat, padahal aku tidak tahu kenapa. Kemudian, satu persatu nama mulai disebut. Beberapa orang mendapatkan apresiasi. Beberapa mendapatkan bonus kecil. Aku hanya mendengarkan, sambil sesekali tersenyum. Sampai akhirnya, namaku disebut. Selamat untuk Rina, atas kinerja luar biasa tahun ini. Aku membeku. Butuh beberapa detik sampai aku benar-benar sadar. Itu namaku. Semua orang menoleh. Aku berdiri pelan, dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tanganku dingin, kepalaku kosong. Lalu kalimat itu keluar. Perusahaan memberikan bonus sebesar 60 juta rupiah. Ini bukan karena tidak ada suara, tapi karena aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Seolah dunia berhenti beberapa detik. 60 juta. Angka itu berputar di kepalaku. Bukan angka yang pernah aku bayangkan bisa aku pegang. Tepuk tangan terdengar, senyum orang-orang mengarah kepadaku. Tapi aku masih berdiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku bahkan tidak langsung membukanya. Aku hanya memegangnya erat, seolah kalau aku lepaskan, semuanya akan hilang. Sepanjang hari itu, aku bekerja seperti orang yang tidak benar-benar ada di tempatnya. Pikiranku terus kembali ke satu hal. 60 juta. Di dalam kepalaku, mulai muncul banyak rencana. Aku bisa membantu orang tuaku, memperbaiki rumah yang sudah lama bocor, membayar utang yang selama ini diam-diam mereka sembunyikan dariku. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku bisa merasa cukup.
Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan kecil yang muncul pelan hampir tidak terdengar. Perasaan yang entah kenapa, membuatku sedikit gelisah. Aku tidak tahu bahwa hari itu bukan awal kebahagiaan, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku, dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dan yang paling aku tidak tahu saat itu, uang 60 juta itu akan membawa masalah yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku hadapi sebelumnya. Senyum yang terasa berbeda. Pintu rumah terbuka perlahan. Seperti biasa, tidak ada yang benar-benar berubah. Ruang tamu kecil itu masih sama, TV menyala dengan suara yang pelan, dan lampu kuning yang membuat semuanya terlihat hangat. Seharusnya, aku merasa nyaman. Tapi entah kenapa, ada perasaan asing yang ikut masuk bersamaku. Mas, aku pulang. Suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Dari dalam, suamiku keluar langkahnya cepat. Dan saat dia melihatku, dia tersenyum. Senyum itu lebar terlalu lebar. Udah pulang? Capek ya? Katanya. Aku mengangguk pelan. Biasanya, dia seperti ini perhatian. Hangat. Sederhana. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku belum sempat duduk, dia sudah bertanya. Hari ini gimana di kantor? Nada suaranya lebih cepat dari biasanya seolah menunggu sesuatu. Aku menaruh tas di sofa. Tanganku sempat menyentuh amplop itu. Dan entah kenapa, aku ragu. Ada kabar baik? Kataku akhirnya. Matanya langsung berubah. Bukan sekadar tertarik, tapi seperti seseorang yang sudah menunggu lama. Kabar apa? Dia mendekat sedikit terlalu cepat. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Aku dapat bonus. Bonus? Dia langsung memotong. Aku mengangguk. 60 juta. Dan disitulah, sesuatu berubah. Matanya membesar bukan kaget biasa. Lebih seperti, tidak percaya tapi juga, sangat senang. Terlalu senang. Serius. Dia tertawa kecil. Lalu tanpa sadar, dia mendekat lebih dekat lagi. 60 juta? Ulangnya. Aku tersenyum kecil. Iya. Tapi saat itu juga, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Cara dia menatapku. Bukan seperti suami yang bangga pada istrinya. Bukan seperti pasangan yang ikut bahagia. Tapi seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Hanya sebentar. Sangat cepat. Tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar aneh. Wah, rezeki besar ini, katanya. Nada suaranya kembali normal. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin aku terlalu lelah, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Kami duduk bersama di ruang tamu. Dia terus bertanya. Dikasihnya langsung ya? Udah masuk rekening. Kapan cairnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa. Tapi cara dia bertanya, tidak biasa. Terlalu detail, terlalu cepat, terlalu fokus. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku baru pegang amplopnya, jawabku pelan. Dia mengangguk tapi matanya tetap sama. Lalu tiba-tiba, dia diam. Beberapa detik hening. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah, aku merasa jarak di antara kami berubah. Dia menatap ke depan seperti sedang berpikir keras. Aku ingin bertanya, ada apa? Tapi aku tidak jadi. Karena beberapa detik kemudian, dia tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti tadi. Hangat tapi, entah kenapa terasa dibuat. Ya udah, kita syukuri aja ya, katanya. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Hari itu seharusnya jadi hari bahagia. Hari di mana aku dan suamiku bisa merayakan sesuatu bersama. Tapi yang aku rasakan justru sebaliknya. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak pelan. Sesuatu yang belum terlihat,
tapi sudah mulai terasa. Dan aku tidak tahu bahwa senyum itu adalah awal dari semua masalah yang akan datang setelahnya. Permintaan yang terasa seperti ide. Malam itu berjalan seperti biasa. Aku masuk ke dapur, menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan sayur yang aku beli tadi pagi. Suamiku duduk di ruang tamu, sesekali memainkan HP, sesekali melirik ke arahku. Tidak ada yang aneh, setidaknya terlihat seperti itu. Aku bantu ya, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit kaget. Biasanya, dia jarang menawarkan bantuan di dapur. Iya, sini, jawabku pelan. Dia berdiri, mendekat, lalu mulai mengambil piring, gerakannya terlihat santai. Tapi entah kenapa, aku merasa dia sedang memikirkan sesuatu. Kami makan bersama. Awalnya hanya obrolan ringan. Tentang pekerjaan, tentang tetangga, tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu penting. Sampai akhirnya, pembicaraan mulai berubah arah. Jarang-jarang ya kita dapat rezeki sebesar ini, katanya sambil menyuap makanan. Aku mengangguk. Iya, alhamdulillah. Dia diam sebentar, seolah memilih kata. Menurut kamu, enaknya dipakai buat apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya, tidak. Aku menatapnya. Biasanya, kami tidak pernah membahas uang seperti ini terlalu dalam. Selalu spontan, selalu seperlunya. Aku kepikiran bantu orang tua, jawabku pelan. Dia mengangguk cepat. Iya, bagus itu. Terlalu cepat. Rumah mereka kan juga udah lama nggak diperbaiki, lanjutku. Iya, penting juga, katanya. Tapi kali ini, nada suaranya mulai berubah. Lebih datar. Aku mulai merasa, dia tidak benar-benar mendengarkan. Beberapa detik hening. Sendoknya berhenti. Lalu dia bicara lagi. Pelan. Hati-hati. Adikku juga, katanya. Aku tidak langsung menjawab. Dia kan udah lama pengen kuliah? Lanjutnya. Aku menatap piringku. Mendengar, tapi tidak langsung merespon. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, arah pembicaraan ini mulai jelas. Kasihan juga, katanya lagi. Aku menarik napas pelan. Iya, aku tahu, jawabku singkat. Dia tidak langsung bicara lagi. Tapi aku bisa merasakan, dia belum selesai. Beberapa detik kemudian, dia menyandarkan tubuhnya, menatapku. Kalau ada kesempatan, ya dibantu aja. Kalimat itu terdengar ringan, seperti saran, seperti ide. Tapi justru itu yang membuatnya terasa berat. Karena aku tahu, ini bukan sekadar ide. Ini arah. Dan aku sedang didorong pelan ke sana. Aku diam. Tidak langsung menjawab. Di dalam kepalaku, semua mulai berputar. Orang tuaku, rumah mereka, adikku, dan sekarang, adiknya. Semuanya, tiba-tiba terasa bersaing. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin jujur tentang apa yang aku rasakan. Tapi aku menahan. Karena ada satu hal yang aku takutkan. Kalau aku menolak, aku akan terlihat seperti orang yang tidak peduli. Dan kalau aku mengiyakan, aku mungkin akan menyesal. Malam itu, tidak ada keputusan yang diambil. Tidak ada jawaban pasti. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan di kata-kata, bukan di situasi. Tapi di antara kami. Karena untuk pertama kalinya, uang bukan lagi sekadar rezeki. Tapi mulai menjadi sesuatu yang memisahkan. Dan aku tidak tahu bahwa percakapan sederhana itu hanyalah awal. Karena permintaan sebenarnya belum keluar. Dan saat itu keluar nanti, semuanya tidak akan sama lagi. Kalimat yang akhirnya diucapkan. Malam itu seharusnya sudah selesai. Piring sudah dicuci, lampu dapur sudah dimatikan dan kami kembali ke ruang tamu. Seperti biasa. Aku duduk di ujung sofa sementara suamiku masih memegang HP-nya.
Sesekali mengetik, sesekali tersenyum kecil. Aku tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin tahu. Tapi aku menahan diri. Mas, panggilku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Mas. Iya, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku diam sebentar. Aku sendiri tidak yakin apa yang ingin aku katakan. Sampai akhirnya, dia yang lebih dulu membuka pembicaraan. Kamu masih kepikiran yang tadi? Katanya. Aku menoleh. Yang mana? Ya, soal adikku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Oh, jawabku singkat. Dia meletakkan HP-nya. Akhirnya menatapku langsung. Beberapa detik kami saling diam. Dan suasana itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Lalu, dia menarik napas. Sebenarnya aku udah mikir dari tadi siang. Katanya, aku tidak menyela. Kalau memang ada rezeki kayak gini, dia berhenti sebentar, ya sekalian aja kita bantu dia serius. Aku mulai merasa, ini bukan lagi sekadar obrolan. Serius gimana? Tanyaku pelan. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, nadanya berubah. Lebih tegas. Kasih 50 juta buat kuliah adikku. Ini. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak dengar, tapi karena otakku butuh waktu untuk mencerna. 50 juta. Dari 60 juta yang baru saja aku dapat. Aku menelan ludah. 50 juta? Ulangku pelan. Dia mengangguk. Seolah angka itu hal yang wajar. Biar sekalian beres, katanya. Biaya masuk, daftar, sama kebutuhan awal. Aku menatapnya. Mencoba mencari, apakah ini benar-benar permintaan, atau hanya keinginan yang terlalu cepat diucapkan. Tapi yang aku lihat, bukan keraguan. Dia sudah yakin. Dan itu yang membuatku semakin berat. Mas, suaraku pelan. Aku ingin bicara. Menjelaskan. Tentang orang tuaku. Tentang rencana yang sudah lama aku simpan. Tapi sebelum aku selesai, dia sudah lebih dulu bicara lagi. Ini kesempatan, Rin. Nada suaranya pelan tapi menekan. Dia udah nunggu lama. Aku diam. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalimat itu yang membuat semuanya terasa sempit. Seolah tidak ada pilihan lain. Aku menarik napas panjang. Mencoba tetap tenang. Aku juga kepikiran bantu orang tuaku, kataku akhirnya. Dia langsung mengangguk. Iya, nanti juga bisa. Nanti. Satu kata itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, nanti sering kali berarti tidak pernah. Ini cuma 50 juta. Lanjutnya, masih ada sisa 10 juta kan? Aku menatapnya. Baru kali ini, aku merasa angka bisa terasa begitu berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena maknanya. Ini bukan soal uang lagi. Ini soal siapa yang harus aku dahulukan. Dan aku tidak siap memilih. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Aku ingin menjawab tapi semua kata terasa salah. Kalau aku menolak, aku takut dia kecewa. Kalau aku menerima, aku takut kehilangan sesuatu yang lain. Dan di antara dua ketakutan itu, aku hanya bisa diam. Sementara dia masih menatapku. Menunggu. Menunggu jawaban yang aku sendiri belum punya. Dan aku tidak tahu bahwa satu keputusan kecil malam itu akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Tekanan yang tidak terlihat. Malam itu tidak berakhir dengan jawaban. Aku hanya bilang, aku pikirin dulu ya. Dan dia mengangguk. Tapi anehnya, bukan itu yang membuatku lega. Karena sejak saat itu cara dia bersikap berubah. Bukan jadi kasar, bukan jadi dingin. Justru sebaliknya. Dia jadi lebih baik. Pagi berikutnya dia bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan.
Hal yang jarang sekali dia lakukan. Udah aku bikinin teh, katanya sambil tersenyum. Aku duduk pelan. Masih mengantuk, tapi pikiranku langsung kembali ke semalam. Mas, aku hampir bicara. Tapi dia memotong lebih dulu. Kamu capek ya akhir-akhir ini? Aku diam. Nada suaranya lembut, perhatiannya terasa tulus. Dan justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Karena aku tahu, ini bukan kebetulan. Sepanjang pagi itu dia memperlakukanku dengan sangat baik. Mengantarku ke depan rumah, membukakan pintu, bahkan mencium keningku sebelum aku berangkat. Hal-hal kecil yang dulu terasa manis, sekarang terasa seperti tekanan. Tekanan yang tidak terlihat. Di dalam mobil, aku memegang setir dengan erat. Aku mencoba fokus ke jalan. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalimat itu terus berulang. Dan perlahan, aku mulai merasa bersalah. Bersalah karena ragu. Bersalah karena tidak langsung mengiyakan. Padahal, tidak ada yang benar-benar salah. Tapi perasaan itu tetap datang. Di kantor, aku tidak fokus. Layar komputer di depanku menyala, tapi aku tidak benar-benar melihat apa-apa. Rekan kerjaku sempat bertanya, "Kamu kenapa? Lagi banyak pikiran ya?" Aku hanya tersenyum. Aku tidak tahu harus menjelaskan apa. Karena masalah ini tidak terlihat seperti masalah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras. Hanya pilihan. Dan pilihan itu terasa semakin sempit. Siang harinya HP-ku berbunyi. Pesan dari suamiku. Udah makan? Aku membalas singkat. Iya. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Adikku tadi chat aku. Jantungku langsung berdegup. Apa katanya? Balasku. Dia masih bingung soal kuliah. Aku menatap layar. Tidak ada kata, minta. Tidak ada tekanan langsung. Tapi cukup. Cukup untuk membuat pikiranku kembali ke sana. Beberapa menit kemudian pesan lain masuk lagi. Kasihan juga ya. Aku menarik napas panjang. Dan disitulah aku sadar. Dia tidak memaksaku. Dia tidak menyuruh. Tapi dia membuatku tidak punya pilihan lain. Perlahan, halus, dan efektif. Sore harinya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku butuh waktu sendiri. Aku duduk di kamar. Tanpa lampu. Tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, aku jujur pada diriku sendiri. Aku tidak takut kehilangan uang itu. Aku takut, kalau aku menolak, aku akan kehilangan sesuatu yang lain. Hubunganku. Perasaan itu, yang akhirnya mulai mengalahkan logika. Dan tanpa aku sadari, aku mulai condong ke satu arah. Arah yang akan aku sesali nanti. Karena tekanan terbesar, bukan yang datang dengan suara keras, tapi yang datang pelan, dan membuat kita merasa itu adalah pilihan kita sendiri. Aku mengalah, bukan karena setuju. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada topik berat, tidak ada pembicaraan soal uang. Seolah-olah, semuanya sudah selesai. Suamiku duduk di ruang tamu, menonton TV, sesekali tertawa kecil. Aku di dapur, mencuci piring, air mengalir, tapi pikiranku tidak kemana-mana. Kosong. Aneh ya, kadang keputusan terbesar dalam hidup tidak datang dengan drama, tapi justru datang dalam diam. Selesai mencuci, aku mengeringkan tangan, melangkah pelan ke ruang tamu. Dia menoleh. Udah selesai. Aku mengangguk. Duduk di sampingnya, jarak kami dekat, tapi rasanya jauh. Beberapa detik kami hanya diam. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Aku menarik napas panjang. Mas. Dia langsung menoleh. Iya. Dan di detik itu, aku tahu. Ini momen yang tidak bisa aku tunda lagi. Aku menatap ke depan. Bukan ke dia. Kalau
Uangnya dipakai buat adikmu. Kalimatku menggantung. Dia tidak menyela, tidak memotong. Hanya diam, tapi aku bisa merasakan perhatiannya penuh ke arahku. Aku menelan ludah. Ya udah, kita bantu. Ini. Tidak ada reaksi langsung. Beberapa detik berlalu, dan aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu, makasih ya, Rin. Suaranya pelan. Aku menoleh. Dia tersenyum. Senyum yang terlihat tulus. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa ikut merasa lega. Dia menggenggam tanganku. Ini pasti berarti banget buat dia. Aku mengangguk pelan. Harusnya, ini momen hangat. Harusnya aku merasa baik. Tapi yang aku rasakan justru hampa. Bukan karena aku tidak ikhlas. Tapi karena aku tahu, aku tidak benar-benar memilih ini. Aku hanya menyerah. Malam itu, dia terlihat jauh lebih ringan. Lebih banyak bicara, lebih banyak tersenyum. Sementara aku semakin diam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini keputusan yang benar. Ini untuk keluarga. Ini hal baik. Tapi semakin aku mencoba, semakin terasa ada yang tidak beres. Aku berbaring di tempat tidur lebih dulu. Lampu dimatikan. Ruangan gelap. Suamiku masuk beberapa menit kemudian. Berbaring di sampingku. Tidur ya? Katanya pelan. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak tahu harus merasa apa. Beberapa detik kemudian dia sudah tertidur. Napasnya teratur. Tenang. Sementara aku masih terjaga. Menatap langit-langit yang tidak terlihat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan penyesalan. Belum. Tapi seperti aku baru saja kehilangan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Mungkin keinginanku sendiri. Atau mungkin suara hatiku. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan yang aku anggap kecil itu adalah awal dari sesuatu yang akan jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan. Uang itu akhirnya pergi. Pagi itu terasa lebih cepat dari biasanya. Aku bangun sebelum alarm berbunyi bukan karena segar, tapi karena pikiranku sudah lebih dulu bangun. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang semalam sudah aku setujui. Mentransfer uang itu. 60 juta yang kemarin terasa seperti harapan, hari ini terasa seperti beban. Suamiku masih tertidur, wajahnya tenang. Aku menatapnya beberapa detik. Mencari sesuatu, entah keyakinan atau mungkin alasan untuk tetap percaya. Tapi yang aku temukan hanya diam. Aku bangkit pelan masuk ke kamar mandi membasuh wajah. Air dingin itu tidak cukup untuk menenangkan pikiranku. Setelah siap, aku duduk di ruang tamu, HP di tangan. Aplikasi mobile banking sudah terbuka. Nominal sudah terisi. 50 juta. Angka itu terlihat sederhana di layar, tapi terasa berat di dada. Aku menatapnya lama. Jari-jariku diam di atas layar. Aku masih punya waktu untuk membatalkan. Masih bisa bilang, aku belum siap. Tapi, aku tidak melakukannya. Karena satu hal, aku tidak ingin semuanya jadi rumit. Dan mungkin, aku hanya ingin semuanya cepat selesai. Beberapa menit kemudian suamiku bangun. Dia keluar dari kamar, masih dengan wajah setengah mengantuk. "Kamu udah bangun?" tanyanya. Aku mengangguk. "Udah mau transfer?" Pertanyaannya langsung. Tanpa basa-basi. Aku menatapnya. Dan di detik itu, aku merasa sesuatu yang aneh. Bukan soal pertanyaannya, tapi cara dia bertanya. Seolah itu hal yang paling penting pagi ini. "Iya," jawabku pelan. Dia mendekat. Duduk di sebelahku. "Udah aku kirim nomor rekeningnya semalam," katanya. Aku membuka chat.
Benar. Ada nomor rekening itu. Atas nama seseorang yang tidak terlalu aku kenal. Ini rekening adikmu? Tanyaku. Iya, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku diam beberapa detik. Tidak cukup untuk curiga, tapi cukup untuk merasa tidak sepenuhnya yakin. Ya udah, kirim aja ya, katanya lagi. Nada suaranya santai. Tapi matanya fokus ke layar HP-ku. Aku menarik napas panjang. Dan akhirnya, aku tekan tombol itu. Transfer berhasil. Selesai. Sesederhana itu. 50 juta, hilang dari rekeningku. Aku menatap layar beberapa detik. Kosong. Tidak ada rasa lega. Tidak ada rasa bahagia. Hanya hening. Udah? Tanya suamiku. Aku mengangguk. Dia tersenyum. Terima kasih ya. Dia menggenggam tanganku. Hangat. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa merasakan kehangatan itu. Beberapa saat kemudian dia berdiri. Aku keluar bentar ya, katanya. Aku menoleh. Sekarang? Iya, ada yang mau diurus. Aku mengangguk. Dia mengambil jaketnya lalu pergi. Pintu tertutup. Dan rumah itu langsung terasa berbeda. Lebih sepi. Lebih dingin. Aku duduk sendirian di sofa. HP masih di tangan. Dan entah kenapa, aku membuka kembali bukti transfer itu. Menatap nama penerima. Mengulang-ulang dalam hati. Seolah mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini benar. Tapi semakin aku melihat, semakin muncul perasaan kecil yang tidak bisa aku abaikan. Perasaan yang pelan, tapi terus tumbuh. Ada yang tidak beres. Aku belum tahu apa. Belum ada bukti. Belum ada kejadian besar. Tapi hatiku mulai berbicara. Dan biasanya, hatiku tidak pernah salah. Aku tidak tahu bahwa hari itu bukan akhir dari masalah, tapi justru awal dari semuanya. Perubahan yang terlalu cepat. Sejak hari itu, rumah kami masih sama. Tidak ada yang berubah secara fisik. Sofa masih di tempat yang sama, TV masih menyala setiap malam dan rutinitas masih berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Suamiku. Awalnya, perubahan itu kecil. Hampir tidak terasa. Dia jadi lebih sering memegang HP. Bukan sekadar main sebentar, tapi terus. Pagi hari, sebelum mandi siang, saat istirahat malam, bahkan saat kami sedang duduk bersama. Layar itu seolah lebih penting dari apapun. Aku mencoba tidak berpikir aneh. Paling kerjaan, kataku pada diri sendiri. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk percaya itu. Karena bukan cuma soal seringnya dia pegang HP, tapi cara dia melakukannya. Dia mulai memiringkan layar, menjauhkan HP saat aku mendekat dan sesekali tersenyum sendiri. Senyum yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Aku memperhatikan. Diam-diam. Tanpa bertanya. Bukan karena aku tidak berani, tapi karena aku takut. Takut kalau ternyata yang aku pikirkan itu benar. Beberapa hari kemudian, dia mulai sering keluar rumah. Sebentar ya, katanya. Kemana? Tanyaku. Biasa, ada urusan. Jawaban yang sama. Selalu. Awalnya aku tidak mempermasalahkan, tapi frekuensinya mulai tidak wajar. Dulu, dia lebih banyak di rumah. Sekarang, dia seperti punya dunia lain. Dan aku tidak termasuk di dalamnya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu. Menunggu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia belum pulang. HP-ku ada di tangan. Beberapa kali aku ingin menelepon. Tapi aku menahan. Aku tidak mau terlihat seperti orang yang terlalu curiga. Padahal, aku memang sedang curiga. Pintu akhirnya terbuka. Dia masuk. Aku pulang, katanya singkat. Aku menatapnya.
Dari mana? Tanyaku. Dia berhenti sebentar. Ketemu teman. Teman. Jawaban yang terlalu umum. Aku mengangguk. Tidak bertanya lagi. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat dia duduk, HP-nya berbunyi. Refleks, dia langsung mengambilnya. Cepat. Terlalu cepat. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu. Sebuah nama. Hanya sekilas. Sangat cepat. Tapi cukup. Nama itu bukan nama yang aku kenal. Bukan keluarganya, bukan temannya yang pernah dia ceritakan. Dan yang membuatku semakin tidak tenang, nama itu, perempuan. Dia langsung berdiri. Aku ke kamar dulu ya, katanya. Tanpa menunggu jawabanku. Pintu kamar tertutup. Dan aku tetap di ruang tamu. Duduk. Diam. Dengan satu pikiran yang terus berputar di kepalaku. Siapa dia? Dan kenapa? Aku tidak pernah tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya, kecurigaanku berubah. Dari sekadar perasaan, menjadi sesuatu yang lebih nyata. Dan aku tahu, ini belum selesai. Karena biasanya, kebenaran tidak datang sekaligus. Tapi pelan. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya, tidak bisa disembunyikan lagi. Saat aku mulai mencari, pagi itu, semuanya terlihat normal. Seperti tidak ada yang terjadi. Suamiku duduk di meja makan menyeruput kopi seperti biasa. Sesekali melihat HP, lalu tersenyum kecil. Aku memperhatikannya dari dapur. Diam. Dulu, senyum itu untukku. Sekarang, aku bahkan tidak tahu untuk siapa. Aku berangkat dulu ya, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada yang berbeda dari kata-katanya. Tapi ada yang berbeda dari caranya pergi. Lebih cepat, lebih terburu-buru. Seolah ada tempat lain yang lebih penting untuk dia tuju. Pintu tertutup. Dan rumah itu kembali sunyi. Aku berdiri di tengah ruangan. Biasanya, aku langsung beres-beres melanjutkan rutinitas. Tapi hari itu, aku tidak bergerak. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pura-pura tidak tahu. Aku ingin tahu. Aku berjalan pelan ke kamar. Melihat ke arah tempat tidur, ke meja kecil di sampingnya. Kosong. HP-nya tidak ada. Tentu saja. Dia membawanya. Aku menarik napas. Sedikit kecewa, tapi tidak menyerah. Karena aku mulai sadar, kalau aku hanya menunggu, aku tidak akan pernah tahu apa-apa. Hari itu di kantor, aku tidak bisa fokus sama sekali. Setiap kali layar komputer menyala, yang aku lihat bukan pekerjaan, tapi potongan-potongan kejadian. Cara dia tersenyum, cara dia menyembunyikan HP, cara dia keluar tanpa penjelasan. Dan satu hal yang terus mengganggu pikiranku, nama itu. Nama perempuan yang hanya muncul sekilas, tapi cukup untuk tinggal di kepalaku. Siapa dia? Pertanyaan itu terus berulang. Sampai akhirnya, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku membuka media sosial suamiku. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk memastikan. Aku scroll pelan. Foto-foto lama. Komentar. Like. Semuanya terlihat normal. Tidak ada yang mencurigakan. Aku hampir menyerah. Sampai aku menemukan sesuatu. Satu akun. Tidak terlalu mencolok. Tapi sering muncul. Di-like di komentar. Dan yang membuatku berhenti, adalah cara akun itu berinteraksi. Bukan seperti teman biasa. Lebih dekat. Lebih personal. Aku membuka profilnya. Perempuan. Dan di detik itu, jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena aku sudah yakin, tapi karena aku mulai melihat arah. Aku duduk diam, menatap layar. Semua masih abu-abu. Belum ada bukti, belum ada kepastian. Tapi satu hal sudah berubah. Aku tidak lagi hanya merasa.
Aku mulai tahu kemana aku harus melihat. Dan itu yang paling berbahaya. Karena begitu kita mulai mencari kebenaran, kita harus siap untuk menemukan sesuatu yang mungkin tidak ingin kita lihat. Aku menutup HP pelan, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, kalau memang ada sesuatu, aku akan temukan. Aku tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawaku ke sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Saat dia terlihat takut, malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar TV tanpa benar-benar melihat apapun. Suamiku di sampingku. Dekat tapi rasanya jauh. Dia memegang HP seperti biasa. Jari-jarinya bergerak cepat, sesekali tersenyum kecil. Aku tidak bertanya. Tidak lagi. Bukan karena aku tidak ingin tahu. Tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana dia akan pergi. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, HP-nya berbunyi. Suara notifikasi itu tidak keras, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dia langsung terdiam. Bukan sekadar berhenti, tapi seperti membeku. Jari-jarinya tidak bergerak. Matanya menatap layar. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Takut. Bukan kaget, bukan bingung. Takut. Refleks, dia langsung mengambil HP itu. Cepat. Terlalu cepat. Gerakannya tidak natural. Seolah dia tidak ingin aku melihat apa yang ada di sana. Aku menoleh pelan. Berusaha terlihat biasa. Ada apa? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik, yang terasa lebih lama dari biasanya. Enggak, cuma chat biasa, katanya akhirnya. Nada suaranya berubah. Lebih kaku. Lebih pendek. Aku mengangguk pelan. Tapi mataku tidak bisa berhenti memperhatikan dia. Dia berdiri. Ke kamar dulu ya, katanya. Tanpa menunggu jawabanku. Langsung berjalan cepat. Pintu kamar tertutup. Dan suara itu terasa lebih keras dari biasanya. Aku tetap duduk. Diam. Jantungku berdetak lebih cepat. Baru saja, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Reaksi. Reaksi jujur. Dan reaksi itu tidak bisa dibuat-buat. Aku bangkit pelan. Melangkah ke arah kamar. Berhenti di depan pintu. Tidak masuk. Hanya berdiri. Mendengarkan. Tidak ada suara. Terlalu sunyi. Aku ingin membuka pintu itu. Ingin langsung bertanya. Tadi siapa? Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku tahu, kalau aku masuk sekarang, aku hanya akan dapat jawaban yang sudah disiapkan. Dan aku tidak mau itu. Aku ingin kebenaran. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dia keluar. Wajahnya sudah kembali normal. Terlalu normal. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Kenapa? Aku menatapnya. Dan untuk beberapa detik, aku hampir bertanya. Hampir. Tapi aku menahan. Enggak. Lagi enggak ngantuk aja? Jawabku. Dia mengangguk. Lalu duduk kembali. HP-nya sekarang ada di tangannya. Tapi layar sudah mati. Dan sejak saat itu, dia tidak membuka HP itu lagi di depanku. Aneh. Biasanya dia tidak pernah lepas dari layar itu. Tapi malam itu, dia seperti menghindarinya. Atau mungkin, menghindariku. Kami duduk dalam diam. Tidak ada obrolan. Tidak ada tawa. Hanya dua orang, yang duduk berdekatan, tapi menyimpan sesuatu yang berbeda. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ini bukan lagi sekadar curiga. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan yang membuatku takut, bukan apa yang dia sembunyikan, tapi seberapa jauh
Dia sudah menyembunyikannya dariku. Nama yang akhirnya terlihat jelas. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Lampu kamar sudah dimatikan, suamiku sudah terbaring di sampingku. Napasnya terdengar tenang. Tapi aku tahu, dia belum benar-benar tidur. Aku memejamkan mata berusaha terlihat seperti sudah terlelap. Beberapa menit berlalu. Dan seperti yang aku duga, dia bergerak. Pelan. Sangat pelan. Tangannya meraih sesuatu di samping tempat tidur. HP-nya. Aku tetap diam. Tidak bergerak. Hanya mendengarkan. Suara layar menyala. Sangat kecil. Dia memiringkan tubuhnya. Membelakangiku. Seolah itu bisa menyembunyikan semuanya. Tapi justru, itu yang membuatku semakin yakin. Aku membuka mata sedikit. Sangat sedikit. Cukup untuk melihat. Cahaya dari layar HP itu menerangi sebagian wajahnya. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang selama ini hanya jadi dugaan. Sebuah chat. Dengan nama, yang langsung membuat dadaku sesak. Lia Hati Merah 2. Bukan sekadar nama. Ada tanda hati di belakangnya. Dan di detik itu, semuanya terasa berhenti. Aku tidak berkedip. Tidak bergerak. Tapi di dalam, semuanya runtuh. Layar itu masih menyala. Aku bisa melihat beberapa potongan pesan. Udah ditransferkan. Aku tunggu ya. Jangan lama-lama. Tanganku mulai dingin. Kata-kata itu langsung mengarah ke satu hal. Uang. 50 juta itu. Dan sekarang, semuanya mulai masuk akal. Kenapa dia terburu-buru? Kenapa dia terus mendesak? Kenapa dia terlihat berbeda? Semua bukan tentang adiknya, tapi tentang dia. Perempuan itu. Lia. Namanya sekarang jelas. Bukan bayangan, bukan dugaan. Nyata. Aku menutup mata lagi. Bukan karena ingin tidur. Tapi karena aku tidak kuat melihat lebih lama. Air mataku jatuh. Pelan. Tanpa suara. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah tahu. Belum. Beberapa detik kemudian, layar itu mati. Dia meletakkan HP-nya kembali. Dan perlahan, berbaring seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, napasnya kembali teratur. Seolah semuanya normal. Seolah tidak ada yang salah. Sementara aku masih terjaga. Dengan satu kenyataan yang tidak bisa aku tolak lagi. Uang itu tidak pernah untuk kuliah. Dan orang yang selama ini aku percaya sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, aku tidak kehilangan uang. Aku kehilangan rasa percaya. Dan mungkin, itu jauh lebih mahal dari 50 juta. Ketika semua potongan mulai menyatu. Pagi itu, aku bangun seperti biasa. Atau setidaknya, aku berusaha terlihat seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan menu sederhana, seperti hari-hari sebelumnya. Suamiku keluar dari kamar. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Pagi, katanya. Aku mengangguk. Pagi. Tidak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam, semuanya sudah berbeda. Aku melihatnya duduk, memegang HP mengetik sesuatu. Dan sekarang, aku tahu. Aku tahu siapa yang ada di balik layar itu. Aku tahu kemana uang itu pergi. Tapi aku belum tahu satu hal, seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Dan itu yang membuatku tidak bisa diam. Hari itu, aku tidak langsung berangkat kerja. Aku bilang aku sedikit terlambat. Padahal, aku punya rencana. Aku duduk di ruang tamu menunggu dia bersiap. Aku berangkat dulu ya, katanya. Aku mengangguk. Dan seperti biasa, dia pergi dengan cepat. Pintu tertutup. Dan saat itu juga, aku bergerak. Aku masuk ke kamar. Langsung menuju meja kecil di samping tempat tidur. Kosong. HP-nya di bawah.
Tapi aku tidak berhenti. Aku membuka laci. Dan disitulah, aku menemukan sesuatu. Bukan sesuatu yang besar. Hanya beberapa lembar kertas. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Bukti transfer. Bukan dari aku. Tapi dari rekening lain. Nominalnya tidak sebesar 50 juta. Tapi cukup sering. Berulang. Ke nama yang sama. Lia. Tanganku gemetar. Ini bukan pertama kali. Ini bukan kebetulan. Ini kebiasaan. Aku duduk pelan di tepi tempat tidur. Semua yang selama ini terasa aneh, mulai masuk akal. Perubahan sikapnya, cara dia menjaga HP, cara dia bicara. Dan sekarang, uangku. Hanya bagian dari sesuatu yang sudah berjalan lama. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena aku baru tahu, tapi karena aku baru sadar, aku sudah tertinggal terlalu jauh. Aku mencoba berpikir jernih. Ini bukan hanya soal dia dan perempuan itu. Ini soal seberapa lama aku tidak tahu. Seberapa lama aku hidup dalam sesuatu yang tidak nyata. Aku menatap kertas itu lama. Setiap angka terasa seperti bukti pengkhianatan yang perlahan dikumpulkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi sekadar tahu. Aku ingin memastikan. Aku ingin melihat sendiri. Dengan mata kepalaku. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang curiga. Ini tentang kebenaran. Dan aku siap untuk menemukannya. Meski aku tahu, apapun yang akan aku temukan nanti, mungkin akan menghancurkan semuanya. Bukan untuk kuliah. Hari itu, aku tidak langsung ke kantor. Aku mengambil cuti. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku butuh memastikan satu hal. Selama ini, aku masih mencoba berpikir baik. Masih memberi ruang untuk kemungkinan, mungkin aku salah. Tapi setelah semalam, dan setelah menemukan bukti itu, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku mengambil tas, menghidupkan motor. Tujuanku jelas. Rumah orang tua suamiku. Tempat di mana semua seharusnya bermula. Perjalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku. Setiap kemungkinan muncul. Mungkin uangnya memang sudah dipakai daftar. Mungkin aku terlalu cepat menyimpulkan. Mungkin. Aku berhenti. Karena aku sadar, aku sedang mencoba menenangkan diri dengan kebohongan yang aku buat sendiri. Aku sampai di sana sekitar pukul 10 pagi. Rumah itu tidak berubah. Masih sama seperti terakhir kali aku datang. Aku mengetuk pintu. Ibunya membuka. Rina, tumben kesini? Katanya. Aku tersenyum kecil. Berusaha terlihat biasa. Main aja, Bu. Aku masuk. Duduk. Beberapa menit kami berbasa-basi. Sampai akhirnya, aku tidak tahan lagi. Bu, adiknya Mas gimana? Tanyaku pelan. Ibunya terlihat bingung. Kenapa? Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dia jadi daftar kuliah kan? Dan disitulah, jawaban yang aku takutkan, datang. Belum, Rin? Ini. Aku menatapnya. Belum, ulangku. Ibunya menggeleng. Katanya masih nunggu, belum ada biaya. Dunia terasa berhenti. Semua suara menghilang. Aku hanya bisa duduk, diam. Dan di detik itu, semua kemungkinan yang aku pertahankan, hancur. Uang itu tidak pernah sampai. Bukan untuk kuliah. Bukan untuk masa depan siapapun. Aku memaksakan senyum. Oh, iya Bu, mungkin lagi diproses, kataku. Aku tidak ingin dia tahu. Tidak sekarang. Aku pamit beberapa menit kemudian. Keluar dari rumah itu, dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara terasa panas. Tapi tubuhku dingin. Aku berdiri di samping motor. Tidak langsung naik.
Karena untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus kemana. Semua yang aku pegang selama ini, kepercayaan, keyakinan, hubungan, tiba-tiba terasa kosong. Aku menarik napas panjang. Dan akhirnya, aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan salah paham. Ini kenyataan. Dan kenyataan itu, jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Karena sekarang aku tahu, dia tidak hanya berbohong. Dia merencanakan semuanya. Dan aku, hanya bagian dari rencana itu. Wajah di balik nama itu. Aku tidak langsung pulang. Mesin motor sudah menyala, tapi aku hanya diam. Tanganku disetir, pikiranku kemana-mana. Sekarang aku tahu satu hal pasti. Uang itu tidak pernah untuk kuliah. Dan itu berarti semuanya mengarah ke satu nama. Lia. Aku menarik napas panjang. Selama ini, aku hanya melihat namanya. Sekilas di layar, sekilas di chat. Tapi sekarang, aku ingin melihat lebih jauh. Bukan sekadar nama, tapi orangnya. Aku mengambil HP. Membuka kembali akun yang sempat aku temukan kemarin. Jari-jariku bergerak pelan. Dan akhirnya, aku sampai di profil itu. Foto profilnya muncul. Seorang perempuan. Masih muda. Lebih muda dariku. Wajahnya rapi, terawat. Senyumnya tipis. Tapi cukup untuk menarik perhatian. Aku menatap layar itu lama. Mencoba memahami apa yang suamiku lihat dari dia. Apa yang membuatnya memberikan 50 juta. Dan mungkin lebih dari itu. Aku mulai scroll. Foto-foto lain muncul. Kafe tempat wisata cermin dengan pose yang sama. Hidup yang terlihat ringan. Berbeda jauh denganku. Yang setiap hari harus berpikir tentang kebutuhan, tentang tanggung jawab, tentang keluarga. Dadaku terasa sesak. Bukan karena aku merasa kalah, tapi karena aku mulai mengerti. Ini bukan tentang satu keputusan. Ini tentang sesuatu yang sudah berjalan, diam-diam. Lalu aku melihat sesuatu. Satu foto. Tidak ada wajah suamiku di sana. Tapi, aku mengenali tempat itu. Sebuah kafe. Tempat yang pernah dia bilang, ketemu teman. Tanganku mulai dingin. Aku membuka detailnya. Waktu upload. Dan saat itu, semuanya terasa semakin jelas. Tanggalnya sama. Hari di mana dia pulang malam. Hari di mana dia bilang, cuma ketemu teman. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya semuanya masuk akal. Setiap kebohongan kecil, setiap alasan, setiap perubahan. Semuanya terhubung. Aku menutup HP. Mataku terasa panas. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena rasa itu sudah berubah. Bukan hanya sedih, tapi marah. Marah karena dibohongi. Marah karena dimanfaatkan. Dan yang paling menyakitkan, aku percaya. Aku duduk diam beberapa menit. Lalu satu keputusan muncul. Pelan, tapi jelas. Aku tidak mau lagi hanya melihat. Aku tidak mau lagi hanya menebak. Aku ingin mendengar langsung. Dari dia. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang Lia. Ini tentang suamiku. Dan tentang apa yang sebenarnya dia sembunyikan selama ini. Aku menyalakan motor. Kali ini, aku tahu kemana harus pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk menghadapi. Karena beberapa kebenaran tidak akan datang kalau kita hanya diam. Saat aku berhenti diam, aku sampai di rumah lebih cepat dari biasanya. Langkahku tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Pintu aku buka perlahan. Suasana rumah sunyi. Dia belum pulang. Aku masuk. Duduk di ruang tamu. Menunggu. Tidak ada TV, tidak ada HP. Hanya aku, dan semua yang sudah aku tahu. Waktu terasa lama.
Setiap menit terasa seperti jam. Sampai akhirnya, suara motor berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Dia masuk. Aku pulang. Kalimatnya terhenti. Karena dia melihatku. Duduk diam menatap langsung ke arahnya. Ada jeda. Beberapa detik yang langsung mengubah suasana. "Kamu udah pulang?" katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang berbeda lagi. Bukan sekadar gugup, tapi waspada. Dia tahu, ada yang tidak beres. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku berdiri. Pelan. Langkahku mendekat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menahan diri. 50 juta itu, kamu kasih ke siapa? Ini. Tidak ada jawaban. Dia diam. Matanya bergerak cepat. Mencari sesuatu. Alasan. "Kamu ngomong apa sih?" katanya akhirnya. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena aku sudah lelah dengan jawaban seperti itu. "Jangan bohong lagi." Suaraku pelan. Tapi tegas. "Aku udah ke rumah ibumu." Dan di detik itu, wajahnya berubah. Bukan kaget, tapi panik. Nyata. Aku tahu, uang itu nggak pernah buat kuliah. Dia mundur satu langkah. Tangannya mengusap wajah. "Rin, dengar dulu." "Lia siapa?" Aku memotong. Langsung. Tanpa jeda. Ini. Lebih sunyi dari sebelumnya. Dia tidak langsung menjawab. Dan itu sudah jadi jawaban. Aku lihat semuanya. Lanjutku. Chat kamu. Transfer kamu. Semua. Napasnya mulai tidak teratur. Dia tidak lagi mencoba terlihat tenang. Topeng itu akhirnya jatuh. "Ini nggak seperti yang kamu pikirin." "Terus seperti apa?" Aku melangkah lebih dekat. Mataku langsung menatap matanya. "Aku kasih kamu kesempatan." Suaraku mulai bergetar. "Jelasin." Dia diam. Beberapa detik, yang terasa seperti keputusan. Dan disitulah, aku melihat dia benar-benar panik. Bukan karena ketahuan, tapi karena dia tidak siap menjelaskan. "Aku cuma," katanya pelan, "berhenti. Mencari kata." "Cuma apa?" Air mataku mulai jatuh. "Cuma manfaatin aku." Dia langsung menggeleng. "Enggak, Rin, aku cuma nggak mau kamu tahu." Kalimat itu langsung menghantam. Aku tertawa kecil. "Jadi kamu tahu ini salah?" Dia diam. Dan diamnya itu lebih jujur dari apapun. Ruangan itu terasa sesak. Semua yang selama ini aku tahan, akhirnya keluar. Bukan dalam bentuk teriakan, tapi dalam satu kesadaran. Aku tidak lagi bertanya karena tidak tahu. Aku bertanya untuk memastikan. Dan sekarang, aku sudah dapat jawabannya. Mungkin bukan dari kata-katanya, tapi dari reaksinya. Dan itu sudah cukup. Karena kadang, kebenaran tidak datang dari apa yang diucapkan, tapi dari apa yang tidak bisa disembunyikan lagi. Pengakuan yang terlambat. Ruangan itu terasa sesak. Bukan karena sempit, tapi karena terlalu banyak hal yang akhirnya terbuka. Aku berdiri di depannya. Air mata masih jatuh, tapi kali ini aku tidak berusaha menghapusnya. Biarkan saja. Karena yang lebih penting sekarang, bukan bagaimana aku terlihat, tapi apa yang sebenarnya terjadi. Aku tanya sekali lagi. Suaraku pelan. "Lia itu siapa?" Dia menunduk. Tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal. Seperti orang yang sedang berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku kenal dia dari lama," katanya akhirnya. Pelan. Aku diam. Menunggu. "Dari sebelum kita nikah?" Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa kosong. Sebelum menikah. Artinya,
Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang lama. Dan aku tidak pernah tahu. Terus, tanyaku. Dia menarik napas panjang. Kami masih sering komunikasi. Aku tertawa kecil. Komunikasi. Kata yang terdengar ringan, tapi penuh arti. Komunikasi sampai kamu kasih dia 50 juta. Suaraku mulai naik. Dia langsung menggeleng. Enggak, bukan kayak gitu. Terus kayak gimana? Aku melangkah lebih dekat. Dia minta uang. Dia diam. Sekali lagi, diam. Dan itu cukup. Dia minta, ya. Aku mengulang. Lebih pelan. Dia mengangguk. Sedikit. Hampir tidak terlihat. Tapi aku melihatnya. Dan disitulah, semuanya terasa runtuh sepenuhnya. Jadi kamu bohong ke aku? Cuma buat dia. Air mataku jatuh lebih deras. Aku cuma gak mau kamu kepikiran, katanya. Aku langsung tertawa. Kali ini, lebih keras. Enggak mau aku kepikiran. Aku menatapnya. Mas, kamu ambil uang 50 juta dari aku. Bohong. Dan sekarang kamu bilang, kamu cuma gak mau aku kepikiran. Dia diam. Tidak bisa menjawab. Kenapa dia? Tanyaku pelan. Kenapa bukan aku yang kamu jaga? Kalimat itu keluar tanpa aku rencanakan. Dan justru itu yang paling jujur. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Aku salah? Katanya pelan. Sangat pelan. Tapi kata itu tidak lagi cukup. Terlambat. Karena ini bukan kesalahan kecil. Ini pilihan. Pilihan yang dia ulang lebih dari sekali. Aku cuma masih nggak enak sama dia. Lanjutnya. Aku mengernyit. Nggak enak. Dia mengangguk. Dulu, aku janji sama dia. Aku menutup mata. Tidak ingin mendengar lebih jauh. Tapi dia tetap melanjutkan. Kalau dia butuh, aku bantu. Ini. Aku membuka mata lagi. Menatapnya. Dan di detik itu, aku akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar uang. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini tentang perasaan yang belum selesai. Dan aku hanya ada di tengahnya. Sebagai pilihan kedua, aku mundur satu langkah. Menjauh. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh ruang. Ruang untuk menerima bahwa semua ini nyata. Bahwa orang yang selama ini aku percaya punya bagian hidup lain yang tidak pernah aku tahu. Dan yang paling menyakitkan, dia memilih itu dibanding aku. Akhir yang tidak pernah aku bayangkan. Malam itu, tidak ada yang benar-benar selesai. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting, tidak ada drama seperti di film. Hanya diam. Aku duduk di ujung tempat tidur. Sementara dia masih berdiri di tempat yang sama. Jarak kami hanya beberapa langkah. Tapi rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Aku tidak lagi menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku sudah melewati titik itu. Aku butuh waktu, kataku pelan. Dia tidak menjawab. Mungkin karena dia tahu, tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki ini. Aku berbaring perlahan, membelakanginya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa aman di sampingnya. Malam itu terasa panjang. Aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tidak ingin. Aku takut, kalau aku memejamkan mata, semuanya akan terasa lebih nyata saat aku bangun. Pagi datang. Cahaya masuk dari jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat hidupku dengan jelas. Tanpa harapan palsu, tanpa penjelasan yang aku buat sendiri. Hanya kenyataan. Aku duduk di ruang tamu. Sendiri. Suamiku belum keluar kamar. Dan entah kenapa, aku tidak lagi menunggunya. Aku mengambil HP.
Melihat kembali bukti transfer itu. 50 juta. Dulu, angka itu terasa besar. Sekarang, tidak lagi. Karena yang hilang, bukan uangnya, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal. Kepercayaan. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya, kenapa ini terjadi? Aku bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Karena pada akhirnya, hidup tidak berhenti di pengkhianatan. Hidup tetap berjalan. Dengan atau tanpa orang yang sama. Aku berdiri, melihat sekeliling rumah itu. Tempat yang dulu terasa hangat, sekarang terasa asing. Dan disitulah aku sadar. Kadang yang berubah bukan tempatnya, tapi perasaan kita di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah aku akan bertahan atau memilih pergi? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan lagi menutup mata. Karena pelajaran terbesar dari semua ini bukan tentang uang, bukan tentang dia, tapi tentang diriku sendiri. Bahwa aku berhak untuk tidak dibohongi, bahwa aku berhak untuk tidak dijadikan pilihan kedua, dan bahwa kepercayaan, sekali rusak, tidak akan pernah kembali sama. Mungkin, aku tidak kehilangan 50 juta, tapi aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan kali ini, aku tidak akan mencarinya lagi di orang lain. Aku akan menemukannya di diriku sendiri. Karena tidak semua yang kita pertahankan layak untuk dipertahankan.